Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau berbagi tentang alat yang sudah selesai saya rakit, yang mana alat ini mempunyai beberapa fungsi, yang diantaranya satu sebagai ampere, dua atau volt, tes LED dan dioda atau alat servis LED, tiga sebagai PSU, dan empat alat servis remote atau tes remote, lima mengukur tegangan DC 0 sampai 100 volt DC. Oke, untuk selanjutnya mari kita coba fungsi dari alat ini satu persatu. Yang pertama yaitu tadi sebagai ampere. Untuk ampere sendiri, oh iya, untuk tegangan input eh, alat ini saya menggunakan power supply atau PSU universal ya sahabat sekalian. Yang mana di sini untuk tegangan 12 volt hingga 19 volt itu arusnya itu berkisaran 4,5 ampere. Dan untuk 20 volt sampai 24 volt itu harus maksimalnya 5 ampere ya, sahabat sekalian. Oke sahabat sekalian, di sini saya menggunakan tegangan 12 volt. Berarti untuk arusnya berkisar kurang lebih 4,5 ampere ya, sahabat. Sahabat, kita colokkan dulu. Oke sahabat, dan terbalik posisinya ya sahabat. 12 volt, 12,2 volt. Oke, untuk ampere sendiri di sini saya menggunakan beberapa tombol sahabat, masing-masing penggunaannya. Untuk ampere ini posisi di sebagai untuk mengukur tegangan, jadi kita posisikan ke ampere posisinya ke ini sahabat, klik kemari. Nah, udah kelihatan. Untuk ampere sendiri ini tegangannya minimalnya berkisar 1,1 volt ya sahabat, atau 1,2 lah bisa kita bilang. Dan untuk maksimalnya itu biasanya sih berkisaran 11 volt, 11, sekian atau 12 volt. Kita lihat ya sahabat, untuk tegangan maksimalnya ini mentok di 11,7 volt ya sahabat. Oke, untuk selanjutnya kita coba untuk tes ampere nya di tegangan. Terus sahabat, kita cari ganjal dulu biar kelihatan. Ini sahabat, kita gunakan untuk menshotkan kabel di tegangan 2,5 ya sahabat, untuk menshotkan ya, kebalik ya sahabat. Oke sabar. Oke sahabat, kita gunakan di tegangan 2,8 saja ya sahabat. Oke, ini dua helai serabut ya sahabat, yang sudah saya gulung-gulung, dua helai kabel serabut. Oke, helai sahabat, langsung putus ya sahabat. Ternyata satu helainya jatuh, nggak kelihatan sahabat. Gimana kalau kita coba yang ini sahabat? Sahabat sekalian bisa menebak ini kabel apa? Oke, kita coba aja tanpa basa-basi sahabat, agar durasi tidak terlalu panjang. Oke, putus ya sahabat, kebakar sahabat. Oke, kita coba sekali lagi sahabat. Nggak ada panjang sedikit. Oke, coba. Selesai sahabat.
Oke, untuk MBR-nya mungkin cukup sekian ya sahabat. Untuk tes uji cobanya kita rapiin dulu, dan untuk selanjutnya kita uji coba autofol, tes led, dan dioda atau alat servis LED ya sahabat. Untuk alat ini kita posisikan di klik atas ya sahabat, dan ini ada tombol satu lagi sahabat. Jika ini dia posisinya ke PSU, dan kalau dia di nol posisinya di autofol ya sahabat. Oke, kita naikkan tegangannya ke max ya sahabat. Oke, di 62 volt. Kalau dia di posisi autofol, jika kita shortcut atau kita tempel jepit merah dan jepit hitam, itu tidak apa-apa ya sahabat, tapi jangan terlalu lama-lama. Nah, dia akan posisinya drop. Oke, kita coba untuk mengetes. Kita coba tes dioda sahabat. Oke, untuk dioda sendiri yang positif yang garis hitamnya sahabat. Oke, kelihatan. Oke, 12 volt. 19, 15, 4,6, 13 volt, 9,6. Dan kita coba tes LED ya sahabat. Untuk LED sendiri bagi positif di kaki panjang ya sahabat. Oke, 3,3 volt warna biru, 2,9 volt warna kuning, 2,1 volt warna merah, 3,4 volt warna putih, 2,1 volt warna merah kecil ya sahabat. Oke sahabat, untuk selanjutnya kita coba untuk cek lampu atau servis lampu ya sahabat. Kita bisa gunakan propnya, kita ganti dulu sahabat. Langsung aja. Lalu saya rakit ya sahabat untuk memudahkan servisan. Kita balik sahabat. Ya. Oh, beneran ini ya sahabat. Oke. Oke. Batasnya di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 lampu ya sahabat, karena lebih dari 10 lampu tuh dia nggak sanggup sahabat, karena tegangan yang bisa tapi kurang begitu terang. Tegangan yang kita punya cuma 62 volt. Kalau dia lewat dari 62 volt itu nggak bisa hidup sahabat. 9 masih mampu dan masih terang, 10 dia agak redup sahabat. Oke, ini udah selesai untuk uji coba di mode atau vol. Maaf sahabat, di mode auto vol ya sahabat. Oke sahabat, selanjutnya kita akan tes sebagai PSU. Nah, kalau untuk PSU ini kita buat dulu.
Kita contohkan apa ya sahabat? Oh, ini saya mempunyai power ampli, mana power ampli ini membutuhkan tegangan 12 hingga 24 volt ya sahabat. Ini aja sebagai contohnya. Nah, untuk posisi PSU kita kembalikan tombolnya ke posisi angka 1. Oke, 0 dari posisi auto volt atau service LED dan dioda. Dan ini jika di on kan atau di posisi 1 dia sebagai PSU sahabat. Nah, dan ampli ini tegangan yang dibutuhkan kita umpamakan 20 volt. Kita setting ke 20 volt sama sahabat. Settingannya ada di samping sahabat. Kita setting dulu ke 20 volt. Ini 21 volt ya sahabat. Untuk inputnya kita gunakan ini aja sahabat. Nah, ini kita bawakan ke inputnya di sini sahabat. Ini kabel putih adalah positif, kabel hitam maksud saya kabel hitam bergaris putih adalah kabel positif dan kabel hitam polos adalah negatif. Oke, langsung aja kita coba. Bismillah. Oke sahabat, menyala sahabat untuk power amplinya. Dan untuk uji coba suara ada di video selanjutnya sahabat. Kita akan menggunakan power supply atau tegangan dari alat saya ini. Oke sahabat, mungkin kalau untuk posisi alat ini sebagai PSU mungkin cukup. Kita cabut dulu. Selanjutnya sebagai alat servis remote. Nah, kalau sebagai alat servis remote ini posisinya di untuk tombol ini posisinya di sebagai PSU atau sebagai auto volt bisa ya sahabat. Cuman dia di tombol sebelah sini sahabat. Ini posisi off, ini posisi on. Nah, jika ini seperti ini remote tidak bisa digunakan sahabat. Kenapa saya gunakan saklar? Karena kalau saya tidak gunakan saklar, saya menggunakan resistor untuk mengambil tegangan LED remote ini sahabat. Jadi untuk biar LED tidak putus saya menggunakan resistor atau tahanan. Dan jika tidak saya gunakan saklar, itu tahanannya atau resistornya panas banget sahabat. Jadi tidak bisa berlama-lama atau tidak bisa on terus. Jadi biarkan akan terbakar. Jadi untuk posisi servis remote kita gunakan, kita on kan di saat kita butuh saja. Dan ini posisi off. Dan ini posisi on. Oke. Ini kita naikkan di posisi 30 volt. Oke sahabat, bisa dilihat ini fungsi sebagai servis remote. Jika yang sahabat sekalian bermasalah atau mengira baterainya mungkin saja kan sahabat, remote sahabat itu sebenarnya baterainya yang lemah apa atau mati sama sekali, bisa kita lihat atau kita cek dari alat servis remote ini sahabat. Nah, jika kita hidup berarti remote dalam keadaan baik. Jika kita remote kita pencet tidak respon, berarti remote bermasalah. Oke sahabat, tuh dari posisi servis remote sudah cukup ya sahabat. Dan selanjutnya kita ke mengukur tegangan, yaitu posisi ke mengukur tegangan. Jangan lupa sahabat untuk saklar remote atau remote-nya itu ke posisi remote itu di off kan. Nah, jika sudah off dia tidak berfungsi sahabat. Dan untuk sebagai alat mengukur tegangan, dimana di sini fungsinya hanya untuk bisa mengukur tegangan DC sahabat. Tegangan minimalnya 0 sampai 100 volt. Dan ini harus kita posisi off ya sahabat. Maksudnya kalau untuk saklar ini kan ada 3 mode, on, off, on. Jadi ini posisi off. Nah,
Kalau sudah posisi off ini semua terputus sahabat, tidak ada yang nyambung ke grup ini atau ke kabel ini. Bisa kita lihat tidak ada respon sama sekali. Dan ini kita gunakan untuk mengukur tegangan dari 0 sampai 100 volt DC. Oke, kita ambil contoh ini sahabat, ada beberapa baterai. Saya ini hanya sebagai contoh karena saya tidak ada yang bisa untuk diukur tegangannya. Ini hanya contoh saja, soalnya mengukur tegangan baterai ini. Nah, di sini terlihat tegangannya berkisar sahabat, karena udah lama jadi agak berkisar 3,7 volt. Kalau terbalik nggak bisa sahabat. Kalau udah harus rendah mungkin nggak bermasalah, tapi kalau dia harus tinggi bahaya sahabat, bisa merusak modul volt digitalnya. Ini kita ukur 1,2 volt. Ini sama ya sahabat, di 1,2 volt. Oke sahabat, mungkin sahabat sekalian penasaran gimana isi dari di dalam alat ini. Oke, sebentar sahabat, kita beresin dulu biar tidak begitu berserak. Oke, untuk fungsinya sudah kita lihat tadi. Lanjutnya mungkin sahabat sekalian penasaran bagaimana isi di dalam alat ini dan seperti apa. Oke, langsung aja kita buka. Ini kita cabut dulu. Oke, saya hanya menggunakan 2 baut saja sahabat. Oke sahabat, kita lihat ini sini sahabat, BR saya menggunakan modul 10 ampere sahabat. Saya belinya di online, banyak tersedia modul 10 ampere. Dan untuk PSU ini saya gunakan model ini dan ini. Untuk PSU tegangan 1 sampai 12 volt itu menggunakan model ini, dan untuk 12 volt ke 60 volt itu saya gunakan model ini sahabat. Lalu untuk servis saya menggunakan model ini step up ya sahabat. Ini untuk servis, lalu menuju ke sini, dan ini tahanannya, ini tahanan. Dan selanjutnya untuk servis remote ini sahabat bisa dilihat, dan ini resistornya sama dengan ini. Dan ini jika posisi on terus maka resistor ini akan panas banget, dan jika dibiarkan akan terbakar atau merusak casing alat ini. Dan lalu kalau untuk posisi SU maksud saya posisi tes tegangan ini tuh tidak berfungsi sama sekali, diputus semua sahabat jika di posisi mengukur tegangan, dan yang bekerja itu cuman modul voltmeter ini saja. Oke sahabat, mungkin jika ada yang mau dipertanyakan atau bingung dengan penjelasan saya bisa chat di komentar, dan mohon maaf apabila saya masih maksud saya jika penjelasan saya itu tidak begitu dipahami oleh sahabat sekalian, karena saya sendiri pun masih tahap belajar. Dan jika sahabat sekalian menginginkan saya untuk membuat video dalam merakit alat ini dari awal, saya akan buatkan sahabat. Lihat berapa orang yang menginginkannya dan berapa orang yang menontonnya atau view dari video ini. Jika saya rasa saya cek itu pantas, maka saya akan buat lagi sahabat. Saya akan beli lagi komponennya dari nol tanpa harus membongkar alat ini. Oke sahabat,
Cukup sekian informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video tentang elektronika. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.